Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatin dari Departemen Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Indonesia. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Volume Penjualan Semanggi Instan di Masa Pandemi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Irfan Adin Kholili STPMP, dan juga dosen pembimbing saya, Bapak Azmi Alvan Gabriel STPMP, dan Ibu Dia Satiti STPMT. Latar belakang. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia, di mana pertumbuhan UMKM di Indonesia didominasi oleh UMKM makanan dan juga minuman. Namun, terdapat masalah yang dihadapi oleh UMKM, diantaranya adalah mengakses informasi dan jangkauan pasar atau penjualan, kemudian jaringan tenaga kerja, serta akses lokasi strategis untuk usaha. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu masalah yang mengancam UMKM di Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Business Development Services Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, penurunan penjualan sektor UMKM akibat COVID-19 ini tidak ada penjualan sebanyak 36,7%, dan penurunan lebih dari 60% sebanyak 26%, disusul dengan penurunan 31 hingga 60% sebanyak 15%, penurunan 10 hingga 30% sebanyak 14,2%, dan tidak ada tumbuh atau sama seperti sebelumnya sebanyak 4,5% dan peningkatan 3,6%. Menurut muka data yang melakukan observasi pada industri yang terdampak adanya COVID-19, 17 kota yang ada di Indonesia didapati 13 diantaranya merupakan industri food and beverage. Pada industri ini mengalami penurunan pendapatan harian paling besar yakni pada wilayah Surabaya sebesar 26% dan Bali sebesar 18%. Salah satu UMKM yang terdampak dengan COVID-19 ini adalah UMKM Bina Makmur. UMKM Bina Makmur ini merupakan UMKM yang bergerak pada bidang pangan dalam memproduksi semanggi instan, yakni mengalami beberapa masalah diantaranya yakni penurunan volume penjualan 40 hingga 60%, penurunan omset, kemudian penyelesaian produk, adanya penstabilan harga, kemudian penjualan offline yang terganggu, promosi yang terbatas hanya sebatas online, dan sehingga pemutusan tenaga kerja. Adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi keputusan dalam pembelian dalam semanggi instan, di mana orang akan cenderung membeli makanan pokok untuk kegiatan sehari-hari, di mana kegiatan untuk keluar rumah yang dibatasi. Sehingga untuk pembelian semanggi instan ini sangat berkurang, bahkan mengalami penurunan yang drastis. Dalam penentuan atau pengambilan keputusan pembelian, konsumen juga akan memperhatikan tentang produk, kemudian tempat, harga, dan juga promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau penyedia barang ataupun jasa. Hal ini yang nantinya akan berhubungan dengan adanya volume penjualan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah variabel bauran pemasaran manakah yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa pandemi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa pandemi. Setelah yang kedua untuk mengetahui variabel bauran pemasaran manakah yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa pandemi. Adapun manfaat penelitian, yang pertama untuk manfaat teoritis, dapat memberikan masukan disiplin ilmu, khususnya dalam kajian ilmu mengenai bauran pemasaran yang berpengaruh terhadap volume penjualan pada produk semanggi instan di UMKM Bina Makmur. Yang kedua, manfaat praktisnya adalah bagi UMKM sebagai alternatif dan sumbangan pemikiran bagi UMKM Bina Makmur dalam memperbaiki strategi perusahaan agar dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Yang ketiga adalah bagi penulis sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu Islam perkuliahan dan membandingkan antara teori yang dipelajari dengan penerapan di kehidupan nyata. Kemudian untuk bagi akademik sebagai bahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dijadikan literatur dan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah penelitian hanya dilakukan pada UMKM Bina Makmur yang memproduksi semanggi instan. Kemudian penelitian ini berfokus pada bidang pemasaran semanggi instan di UMKM Bina Makmur. Yang ketiga adalah penelitian dilakukan saat pandemi sedang berlangsung. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Strategi adalah rencana yang disatukan dengan luas dan terintegrasi yang menghubungkan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran merupakan proses menciptakan nilai dan membangun hubungan dengan pelanggan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Sedangkan strategi pemasaran merupakan upaya pengambilan keputusan-keputusan mengenai serangkaian aktivitas pemasaran dari biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dengan memperhatikan lingkungan serta persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, tempat, dan juga promosi. Produk merupakan segala produk atau jasa yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan dikonsumsi oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan harga merupakan total yang ditagihkan atas suatu produk ataupun jasa.
atau total semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan atau memiliki suatu produk maupun jasa. Tempat merupakan keputusan distribusi yang menyangkut kemudahan akses bagi pelanggan terhadap produk ataupun jasa sehingga konsumen dapat mengakses dan memperoleh suatu produk dengan mudah. Sedangkan promosi merupakan fungsi dari pemasaran dalam mengkomunikasikan program perusahaan terkait dengan produk yang dihasilkan perusahaan kepada target atau pelanggan untuk mendorong adanya transaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan menurut Kotler 2005, yakni yang pertama adalah harga jual. Harga jual ini akan menjadi penentu apakah barang maupun jasa ini dapat dijangkau atau dapat dimiliki oleh konsumen yang dituju. Kemudian, produk ini berhubungan dengan kesesuaian antara kebutuhan atau keinginan konsumen dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah promosi, di mana promosi ini dilakukan guna memberikan informasi terhadap pelanggan serta dapat menarik pelanggan untuk dapat membeli dari produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Kemudian distribusi. Distribusi ini bagaimana perusahaan dapat menyampaikan atau menyalurkan barang maupun jasanya kepada konsumen yang ditujunya. Kemudian mutu produk. Mutu produk ini akan berhubungan dengan konsumen yang akan terus membeli produk tersebut yang akan menciptakan loyalitas terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Adapun indikator volume penjualan menurut swasta 2002, yakni yang pertama adalah mencapai volume penjualan. Perusahaan penghasil produk maupun jasa harus dapat memperhatikan bauran pemasaran serta memiliki strategi pemasaran dalam memasarkan produknya agar dapat mencapai volume penjualan yang tinggi. Selanjutnya adalah menunjang pertumbuhan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya akan meningkatkan volume penjualan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan perusahaan sehingga dapat menunjang pertumbuhan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya yang ketiga adalah mendapatkan laba tertentu. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba otomatis akan menarik investor untuk melakukan penanaman modal untuk memperluas usaha, begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya adalah semanggi instan. Semanggi merupakan makanan tradisional khas Surabaya sejenis pecel. Bahan yang digunakan berbeda dengan pecel pada umumnya, yakni menggunakan ketela rambat sebagai bahan baku utama dalam pembuatan bumbu pecel. Kemudian dari penyajiannya sendiri juga ditambahkan dengan kerupuk uli di atasnya. Sedangkan semanggi instan merupakan inovasi pecel semanggi yang dilakukan pengolahan dengan cara sederhana dan dapat dikonsumsi secara instan. Pengolahan semanggi menjadi instan ini akan membuat produk bertahan lebih lama karena bumbu akan dilakukan proses pengeringan, begitupun dengan bahan baku utamanya yakni semanggi. Terdapat tambahan pelengkap seperti kerupuk uli mentah, kemudian petis udang dan juga cabai bubuk sebagai pelengkap dalam penyajian semanggi instan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Lokasi penelitian ini di UMKM Bina Makmur, Jalan Raya Sawu, Gang 5A Beringin, Kecamatan Samikal, Kota Surabaya, dengan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan juga data sekunder. Adapun sampel yang digunakan adalah 50 sampel responden dan teknik analisis datanya berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Untuk variabel penelitian ini terdapat variabel bauran pemasaran yakni produk X1, price X2, place X3, dan promotion X4 yang merupakan variabel bebas. Dan untuk variabel terikatnya adalah volume penjualan yang dilambangkan dengan Y. Untuk pengumpulan datanya, untuk data primer menggunakan kuesioner dengan tabel skala Likert sebagai berikut, dan juga untuk data sekundernya berupa data yang tersedia sebelumnya dari UMKM ataupun dokumen perusahaan, literatur, dan informasi yang kredibel. Adapun jumlah sampel dan penelitian ini, yakni berdasarkan acuan dari Sugiono 2016, yang menyatakan bahwa jika pada penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat, korelasi atau regresi ganda, misalnya, maka jumlah anggota sampel yang dapat digunakan yakni minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan poin ketiga, penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel independen dan variabel dependen, 1 variabel dependen, yakni total dari variabel tersebut adalah 5 yang akan dikalikan dengan 10 sehingga didapatkan 50 sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan item-item pernyataan pada kuesioner telah mengukur dimensi-dimensi dari penelitian. Jika R hasil kurang dari R tabel, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan tidak valid. Sebaliknya, jika R hasil lebih dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan valid. Untuk uji reliabilitas,
yakni ukuran dari kestabilan dalam konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan kuesioner. Jika nilai pada hasil reliabilitas lebih dari 0,6, maka reliabilitas pernyataan dapat diterima. Sebaliknya, apabila nilai pada hasil reliabilitas kurang dari 0,6, maka hasil tersebut tidak reliabilitas atau tidak diterima. Selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari 3, yakni uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas sendiri digunakan untuk menguji apakah kedua model regresi, variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk multikolonialitas, mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Dan heteroskedastisitas digunakan untuk pengujian analisis regresi, di mana merupakan syarat asumsi klasik yang baik sehingga dapat dilakukan proses pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk pengujian pada lebih dari 2 variabel bebas, juga untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Kemudian adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa besar peranan variabel independen terhadap variabel dependen atau sumbangan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada uji simultan F, di mana uji simultan F ini dilakukan untuk menguji signifikasi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kemudian untuk hasil dari uji F sendiri yang menunjukkan F hitung lebih dari F tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas atau independen memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk uji partial T, dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, di mana bila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah profil UMKM Bina Makmur. Pada mulanya, Ibu Aminah yang merupakan owner dari UMKM Bina Makmur merupakan penjual semanggi siap saji. Pada tahun 2010, Ibu Aminah mengikuti salah satu program yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya, yakni Pahlawan Ekonomi, yang kemudian melakukan inovasi pada semanggi siap sajinya menjadi semanggi instan, dengan brand awalnya yang bernama Barokah, dengan kemasan yang masih sederhana. Kemudian, selanjutnya Ibu Aminah melakukan inovasi dan juga evaluasi terhadap produk yang sudah dikembangkan sebelumnya, sehingga terdapat inovasi kemasan dengan lebih menarik dan juga brand yang baru dengan brand Selendang Semanggi. Kemudian, Selendang Semanggi ini resmi launching pada tahun 2015. Adapun produksi semanggi instan ini tergolong cukup sederhana, di mana daun semanggi ini dilakukan proses pengeringan 2 kali, yakni menggunakan sinar matahari dan juga oven. Kemudian bisa langsung dilakukan pengemasan. Kemudian untuk bumbunya sendiri terdapat beberapa komponen, yakni komponen utamanya adalah ubi, kemudian disusul dengan kacang dengan bahan bumbu-bumbu lainnya, yang kemudian dilakukan proses pencampuran dan pemasakan, yang kemudian nantinya akan dilakukan proses pengeringan. Kemudian untuk cabai dan juga petis dilakukan pemisahan, di mana cabai ini akan dilakukan proses pengeringan dan juga penghalusan, sedangkan petisnya dilakukan proses pengemasan secara langsung. Begitupun dengan kerupuk puli yang dilakukan pengemasan secara langsung. Untuk struktur organisasi dan juga visi misi dari UMKM Bina Makmur ini, UMKM Bina Makmur ini memiliki owner yang merangkap menjadi produksi di divisi produksi, yakni Ibu Aminah, dan untuk owner kedua ini adalah suami dari Ibu Aminah yang juga merangkap sebagai divisi keuangan. Sedangkan untuk pegawainya merupakan pegawai yang bertugas untuk bagian produksi, yakni pegawai A merupakan pengolah daun, pegawai B merupakan pembuatan bumbu yang dibantu oleh Ibu Aminah, dan kemudian pegawai C sebagai pengemas dan pegawai D juga sebagai pengemas. Adapun visi dan misi dari UMKM Bina Makmur ini, untuk visinya sendiri membuat produk inovasi baru semanggi instan sebagai makanan khas Kota Surabaya yang mendunia, serta dapat membangun rumah semanggi instan semanggi yang dapat menjadi salah satu ikon di Kota Surabaya. Kemudian untuk misinya sendiri membuat produk semanggi instan dengan kualitas terbaik, membuat produk-produk inovasi dari semanggi dengan kualitas terbaik, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. Identitas responden. Adapun yang pertama adalah jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa 56% dari konsumen dari UMKM Bina Makmur ini merupakan berjenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebelumnya, di mana pemilik menjelaskan bahwa dalam proses bisnisnya terdapat reseller yang menjual semanggi instan ini yang merupakan ibu rumah tangga atau lebih didominasi oleh kalangan perempuan. Kemudian untuk usianya sendiri
didominasi usia 18 tahun ke atas, di mana hal ini juga didukung oleh teori Kotler 2005 yang menyatakan bahwa usia akan mendorong terjadinya perubahan jenis makanan yang dikonsumsi seseorang. Hal ini juga terkait dengan kecenderungan mencari makanan yang sehat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah identitas responden, yakni berdasarkan profesi. Dapat dilihat bahwa 42% diantaranya adalah pegawai swasta dan disusul oleh wirausaha sebanyak 36%. Pada umumnya, seseorang yang memiliki kegiatan yang padat atau pekerjaan dengan jadwal yang sibuk, maka akan cenderung memilih makanan yang instan. Hal ini juga sesuai dengan teori Kotler yang menyebutkan bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsi pada suatu produk. Sehingga seseorang yang memilih pekerjaan dengan rutinitas yang padat akan lebih memilih makanan instan dan dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, untuk wirausaha sebanyak 36% dikarenakan kebanyakan juga dari konsumen dari Semanggistan ini merupakan teman seprofesi yang menjadi wirausaha di bidang kuliner maupun non kuliner yang dinaungi oleh pahlawan ekonomi Surabaya. Kemudian untuk penghasilannya dapat dilihat bahwa kebanyakan dari responden memiliki penghasilan lebih dari 3 juta sebanyak 48%. Hal ini menunjukkan bahwa daya konsumsi dari daya beli konsumen sendiri terhadap suatu produk ini cukup tinggi, melihat penghasilannya yang cukup tinggi pula. Menurut Kotler 2005 juga menyebutkan bahwa pengeluaran seseorang akan berpengaruh terhadap pembelian suatu produk, di mana semakin besar pengeluaran dari pengeluaran dari suatu konsumen akan berpengaruh terhadap penentuan alternatif selera konsumsi dalam pemenuhan kualitas makanan. Selanjutnya ada asal. Dapat dilihat bahwa kebanyakan dari responden yang mengisi kuesioner adalah berasal dari Surabaya, di mana hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya, bahwa pemilik UMKM menyebutkan bahwa reseller dari Semanggistan ini berasal dari kota Surabaya dan juga warga asli Surabaya yang sering bepergian keluar kota untuk menjadikan produk semanggi ini menjadi oleh-oleh. Dan hal ini juga berhubungan dengan perbedaan tempat tinggal, di mana ketika seseorang tinggal atau berpergian ke suatu tempat yang tidak dijumpai makanan yang serupa, maka akan mencari makanan yang sebelumnya sudah dikonsumsi. Sehingga perbedaan dari letak geografis ini akan menyebabkan perubahan pola konsumsi konsumen dalam memilih dan juga mendapatkan makanan yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian jumlah pembelian dalam 3 bulan dapat dilihat bahwa 48% dari konsumen ini tidak melakukan pembelian sama sekali dan disusul 1 hingga 2 kali sebanyak 48%. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yakni bisa berasal dari faktor psikologi seseorang, di mana setiap orang memiliki psikologis yang berbeda-beda yang menyebabkan tanggapan dalam suatu produk ini berbeda-beda pula. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan juga harga pelayanan maupun kualitas dari produk itu sendiri. Selanjutnya adalah uji validitas. Dalam uji validitas ini dijumpai ada dua pernyataan yang tidak valid, di mana dijumpai pada X2.3 dan juga X3.2. Dan untuk item yang tidak valid ini dilakukan pembuangan dan hanya disisakan pernyataan yang valid. Kemudian untuk data yang sudah dibuang akan melalui proses validitas ulang yang nantinya akan dilakukan uji selanjutnya, yakni uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini sudah didapatkan hasil yakni sebesar 0,848 yang menunjukkan bahwa hasil dari data tersebut reliable atau sudah memenuhi ciri-ciri atau instrumen pengukuran yang baik. Kemudian untuk uji normalitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ini sudah berdistribusi normal atau tidak, di mana dapat dilihat dari tampilan p-plot yang menunjukkan bahwa data sudah tersebar di antara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga sudah dapat dikatakan bahwa model tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas. Kemudian uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa untuk nilai toleransinya sudah mendekati angka 1, dan juga untuk nilai VIF-nya sudah kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Untuk model regresi yang baik ini juga tidak terjadi heteroskedastisitas seperti uji sebelumnya, yaitu multikolinearitas. Dalam uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari grafik scatter plot, yakni untuk data tersebut
tersebar merata dan tidak membentuk pola-pola tertentu, dan juga titik-titik ini jelas dan menyebar di atas maupun bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat bahwa nilai konstanta dari analisis regresi linear berganda ini bernilai negatif, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel X1, X2, X3, dan X4 ini dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka skor volume penjualan dari data dari UMKM tersebut adalah semakin berkurang atau minus 4,837. Sedangkan untuk koefisien variabel dari produk, harga, tempat, dan promosi ketika memiliki nilai positif dan memiliki nilai yang tinggi juga menunjukkan bahwa semakin baik variabel tersebut, maka akan meningkatkan volume penjualan. Jika variabel tersebut naik satu satuan, maka volume penjualan juga akan naik sebesar nilai tersebut dengan asumsi variabel lainnya konstan. Jadi misalnya ada jadi dari variabel produk, ketika variabel lainnya harga, tempat, dan promosi ini konstan atau tidak mengalami perubahan, maka dalam kenaikan satu satuan dari variabel produk ini akan naik sebesar nilai 0,380. Selanjutnya uji F simultan, yakni dapat dilihat bahwa dari data tersebut mendapatkan nilai 18,747, di mana hasil dari uji F ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas atau independen memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Selanjutnya adalah uji T parsial. Dapat dilihat bahwa variabel produk menunjukkan nilai T lebih besar, T hitung lebih besar daripada T tabel, yakni 2,146, di mana untuk T tabelnya adalah 2,01410. Sedangkan untuk taraf signifikannya juga lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variabel produk menolak H0 dan menerima HA. Kemudian untuk variabel harga menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yakni 1,212, yang juga signifikannya lebih besar dari 0,232, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga menolak HA dan menerima H0. Hal ini juga terjadi pada variabel tempat yang menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, yakni sebesar 1,326, dan untuk taraf signifikansinya juga lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tempat menolak HA dan menerima H0. Untuk variabel promosi menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yakni sebesar 3,096, dan untuk signifikannya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel promosi menolak H0 dan menerima HA. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa R atau koefisien korelasinya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara bauran pemasaran dengan volume penjualan. Hal ini didasarkan oleh pedoman dalam interpretasi koefisien korelasi, yakni tentang 0,6 hingga 0,799 dapat dikatakan bahwa koefisien korelasinya kuat. Kemudian selanjutnya adalah R square atau R2, dapat dilihat bahwa didapatkan angka 0,625 yang menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh fungsi dari bauran pemasaran ini terhadap volume penjualan sebanyak 62,5%, atau bisa dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 62,5% terhadap variabel dependennya, sedangkan 37,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dilakukan penelitian dalam penelitian ini. Kemudian dapat dilihat bahwa standard error of estimate-nya sebesar 1,65181. Jika nilai ini semakin mendekati angka 0, maka menunjukkan bahwa data tersebut semakin akurat. Dengan angka tersebut, maka dapat dikatakan model yang terbentuk akurat sebesar 98,34185%. Menurut Widarjono 2007, semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin baik model regresi yang diperoleh. Selanjutnya adalah variabel paling berpengaruh. Dapat dilihat bahwa nilai dari standar koefisien beta dari data tersebut, variabel yang memiliki nilai standar koefisien beta paling tinggi adalah promosi, yakni 0,406, sehingga dapat diketahui bahwa variabel paling berpengaruh dari penelitian ini adalah variabel promosi. Selanjutnya adalah variabel promosi. Adapun hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial,
promosi berpengaruh terhadap volume penjualan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Saputra 2012 dan Asari 2017 yang menyatakan bahwa promosi secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap volume penjualan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Arisa 2017 yang menyatakan bahwa promosi secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat penjualan. Kemudian untuk promosi yang dilakukan oleh UMKM ini dilakukan melalui media sosial, kemudian word of mouth atau mulut ke mulut, serta mengikuti berbagai macam event yang ditujukan untuk mendorong keinginan konsumen membeli produk semai instan ini. Adapun juga diskon juga untuk dalam pembelian tertentu menjadi salah satu hal yang menarik untuk konsumen membeli produk semai instan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa hasil uji analisis F dapat diketahui produk harga atau harga tempat dan juga promosi berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Hal ini didapatkan berdasarkan perbandingan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yakni 18,747 lebih dari 2,58. Sehingga dapat diketahui bahwa keempat variabel ini berpengaruh terhadap volume penjualan. Kemudian pada pengujian secara parsial OJT menunjukkan bahwa ada dua variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan, yakni variabel harga dan juga tempat, sedangkan variabel yang berpengaruh secara parsial adalah variabel produk dan juga promosi. Kemudian untuk hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa semua variabel dependent produk, harga maupun promosi berpengaruh positif terhadap volume penjualan pada UMKM Bina Makmur. Dan untuk hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh dari fungsi produk, harga tempat, dan juga promosi terhadap volume penjualan sebesar 62,5%, yang sehingga dapat diketahui bahwa variabel independen dapat menjelaskan 62,5% terhadap variabel dependennya, sedangkan 37%-nya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini. Kemudian, dari hasil pengujian variabel paling berpengaruh, menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan adalah variabel promosi, yakni sebesar 0,406. Untuk saran dari penelitian ini adalah bagi pihak UMKM dapat meningkatkan volume penjualan dengan melakukan evaluasi dan peningkatan dari masing-masing variabel yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel baru pemasaran berpengaruh terhadap signifikan terhadap volume penjualan. Namun pada uji secara parsial, harga dan tempat belum berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini sebaiknya perlu diperhatikan oleh UMKM agar dapat memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan yang ada dari segi baru pemasaran agar tujuan dari perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan dapat terrealisasikan. Kemudian selanjutnya adalah untuk mendukung hasil penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa dapat melakukan penelitian lebih dalam dan luas terkait pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan dengan menambah sampel yang besar, kemudian metode analisa yang berbeda, dan menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi volume penjualan, dengan harapan agar hasil penelitian dapat lebih lengkap dan update dalam memberikan informasi di masa yang akan datang. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.